Kamu ngapain? Maaf kalau saya mengganggu juragan. Bahwa seluruh kekayaan PT Pasir Batang itu bukan milik suami ibu, Bapak Taparagung. Bukan. Tapi ini adalah milik almarhum istrinya, yaitu Ibu Nitiswari. Pemilik tunggal sekarang yang sah jatuh pada Purbasari. Apa? Purbasari? Ini lebih tidak mungkin lagi, Pak. Ikat dia! Jangan sampai dia ikut ke kuburan! Ma, dia ayahku! Maaf, ini melihat ayah, Ma. Untuk mereka yang terakhir kalinya, Mama. Mama, kenapa kejam pada Sari, Ma? Dia adik Chloe. Dia ada Mama juga. Dia itu cuma diri kamu. Jadi nggak usah sama bela dia. Dia Mama Juna. Ayo, bawa Sari. Andika siapa? Saya Guru Minda, putra Prabu Girinata. Nyai siapa? Saya Purbasari. Kurang aja. Siapa yang mengangkatku ini? Woi, lepaskan aku! Lepaskan! Mas Ambu, Kalamurka. Mas Ambu. Maaf Majikan, makanan sudah siap. Mangga barangkali bade tuang. Mas Ambu. Majikan, saya teh bukan Nyimas Ambu. Saya Sri Kuning, pembantu pemajikan sendiri. Nyimas Ambu. Eladala Nyimas Ambu. Hati kakang membengkak seperti gunung. Melihat kunjungan Nyimas Ambu yang mendadak seperti ini. Wah, kurang ajar. Apakah Nyimas Ambu juga kangen pada kakang? Nyimas Ambu. Kurang ajar! Apa nih? Bu, ayo Bu. Nyimas Ambu! Tunggu Nyimas Ambu! Di mana tempat ibuku? Jawab! Di Kaputren. Prajurit goblok! Minda? Bagaimana? Sudah dapat jodoh yang kau cari? Sudah, Bu.
sekarang ada di hadapanku. Di dunia ini tidak ada yang aku cintai selain ibu. Aku cintai Ambu. Aku cintai Ambu. Tolong! Hei, tunggu! Tolong! Tangkap Guru Menda! Tolong tangkap Guru Menda! Pangeran, aduh, tunggu pangeran, jangan buru-buru. Aduh, pangerannya mah cepet-cepet. Perut pangeran, perutnya sakit. Aduh. Tutup pintu gerbangnya! Cepat! Sudah, nggak usah dikejar. Putra kita, Kanda Prabu. Aku dikejar-kejar mau dikawini. Buka pintunya, saya mau masuk. Sian Tohot, Kalian tidak kenal. Ini putra Girinata tuh. Sok, dibuka. cepat buka pintu. Waduh, pada diem semua. Pada kena sarung tepuk ya. Rama, Ambu, Minda, dari mana kamu? mencari Purbasari di bumi, Rama. Balik lagi ke bumi dan jangan kembali ke kayangan. Cari jodohmu dan jadilah lontong. Kanda Prabu. Yang mengawini ibunya hanya binatang. Orang yang bernafsu pada orang yang melahirkan adalah orang yang berhati hitam. Tinggalkan kayangan ini, Minda. Kilaiser, bawa lutung ini pergi. Cepat! Baik, Baginda. Dan jangan kembali ke kayangan sebelum hilang sifat binatangnya. Selamat atas kemenangannya. Apa benar Bapak yang menangkan perkara tanah ini? Anda siapa? Saya TRW di sini. Kami semua ingin mendapat penjelasan dari Bapak. Berarti Anda tidak mengikuti jalannya sidang. Mestinya kalian ikut. Karena kami dimenangkan oleh pengadilan. 10.000 hektar di dusun ini adalah tanah kami. Karena kami membelinya dari ahli waris yang sah, Mr. Jacob van der Sar. Saya Jacob van der Sar. Tanah ini
ini milik kakek kami, Pak. Semuanya tenang. Biar saya mewakili saudara-saudara bicara, ya. Semuanya tenang, ya. Tapi, Pak, kami tiap tahunnya membayar pajak. Betul, Pak. Kalian pikir dong, kalian memetik hasilnya, masa saya yang bayar? Dia anak, Pak. Lepaskan anakku! Lepaskan anakku! Ada apa ini? Tolong gerakan! Anakku tidak bersalah! Diam! Tolong lepas! Diam! Mereka ini yang mencabut di patok-patok kita, Pak. Angkat dia. Tapi juragan, Siapa namamu? Jawab. Aku tanya kau harus jawab. Siapa namamu? Jawab, Nak. Jawab. Siapa namamu? Iis. Desa ini akan menjadi baik. kalau begitu terima kasih sekali, Pak. Tapi jangan lupa, usahakan ajak orang tua. Aku ingin sah secara hukum. Itu mah serahkan saja sama Pak RW. Insya Allah beres lah. Bagus. Aku tunggu di Pasanggerahan. Baik, Pak, baik. Ya. Kenapa kamu menangis, Nak? Jawablah. Mungkin Bapak bisa menolongmu. Kenapa kamu nangis? Emangnya Bapak siapa? Orang sakti. Panggil saja Bapak Lengser. Tapi jawablah pertanyaan Bapak. Kenapa kamu nangis? Saya nggak bisa sekolah. Ya, ketimbang masuk aja. Apa susahnya? Mas saya nggak ada uang untuk beli buku. Belum lagi kata orang-orang saya lemah mental. Itu kan kata orang. Sekarang bapakmu kerja apa? Bapak saya meninggal dikeroyok massa karena mencuri ayam. Ya sudah. Sekarang aku akan menjadi bapakmu. Jangan menangis lagi ya. Carikan duit buat dia, Paman, supaya bisa sekolah dan mempunyai harapan untuk masa depan. Tapi bagaimana caranya, Pangeran? Ngamen aja. Rubah wujud saya agar bisa main topeng monyet. Ya, baik Pangeran. Sekarang kamu ikut Bapak, ya. Ayo. Nadine, kita harus ganti si Amang ini dulu menjadi topeng monyet, biar kita cari duitnya gampang, ya. Nah, sekarang kamu di sini dulu. Bapak mau ganti si Amang dulu ya. Ya, ayo. Pangeran alih rupa dulu jadi topeng monyet ya. Nah, topeng monyet sudah siap. Ayo kita berangkat.
cantik, secantik wajahnya. Oh ya Pak, saya meminta anak Bapak untuk menjadi istri saya. Maaf beribu maaf, Pak. Anak saya sudah ditunangkan. Sebentar lagi dia melakukan pernikahan, Pak, dengan pria yang telah melamarnya. Batalkan. Dan kamu dengar, tidak seorang pun yang bisa mengawini anakku. Tidak mungkin, Pak, tidak mungkin. Undangan sudah disebar, Pak. Bagus. Aku tidak perlu lagi membuat undangan. Kalian dengar, seharusnya aku mengusir penduduk di sini dengan kasar. Karena kalian telah mencabut patok yang dipasang oleh petugas negara. Aku punya sertifikat yang sah. Sedangkan kalian, kwitansi pun nggak punya. Benar nggak Pak RW? Betul Pak. Tapi katanya Bapak teh tidak akan mengeksekusi kami. Benar. Dengan syarat, aku harus mengawini Iis. Dan kalau Iis menjadi istriku, kampung ini akan kuanggap menjadi kampungku juga. Dan orang tuanya, aku anggap juga orang tuaku. Dan seluruh penduduk di sini, aku ampuni. Bagaimana? Saya nggak mau, Pak. Apa saya nggak berhak bersuara? Is, kamu kan perempuan, udah diam aja. Betul Is. Kami semua akan berterima kasih sama kamu. Saya akan memberi Iis mas kawin, rumah dan mobil. Bagaimana? Mangga, Juragan, mangga. Saya akan siap menikahkannya kapan saja. Bagus. Kalau begitu pernikahanku dilaksanakan nanti malam. Baik. Suara apa itu? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita saksikan atraksi Dewi Halilintar. Ayo, kita atraksi. Ayo. Si Dewi Halilintar mau mengaca. Ayo, oke. Dia mau pergi ke pasar harus mendatang dulu. Oke. Dewi mau main gerobak. Dia mau membawa batu dari kali. Ayo, Dewi. Ayo, Dewi. Dewi mau ke pasar. Ayo. Dewi bawa payung dan tas untuk belanja ke pasar. Ayo. Ayo, si Dewi mau main kuda lumping, kuda lurak. Dia komplot. Beri tepuk tangan, saudara-saudara, bagi Dewi. Bagus. Pak, minta uangnya, Pak. Berapa penghasilanmu sehari? Tidak tentu, Pak. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang juga sedikit. Ya, seikhlasnya orang aja. Oh ya Pak RW, beritahukan kepada semua orang hasil kesepakatan kita. Mangga Pak Tapak. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang tidak perlu khawatir lagi. Karena kita tidak jadi diusir dari kampung ini. Ini semua berkat jasa Neng Iis, Putri Pabana. Putri Pabana sudah dipersunting oleh Pak Tapak Agung. Dan nanti malam akan dilangsungkan pesta pernikahannya. Terima kasih. Tenang semua. Ini ada uang 2 juta untuk kalian. Karena nanti malam adalah pesta perkawinanku. Oh ya Rais. Ya Pak Tapak. Angkut semua isi restoran yang ada di kota ke sini. Pilih yang enak-enak untuk pesta nanti malam. Baik Pak Tapak. Jangan lupa panggil Jaipong, Bos. Jangan lupa orkes dangdut juga, Bos ya. Iya. Kalau begitu Pak RW, panggil Jaipongan, artis dangdut yang top di kota ini untuk pesta. Laksanakan 3 hari 3 malam. Mangga Pak Tapak. Tidak. Ini semua tidak mungkin, Pak. Ini semua dokumen ini salah semuanya. Ini fotokopi dokumen otentiknya. Bahwa seluruh kekayaan PT Pasir Batang itu bukan milik suami ibu, Bapak Tapak Agung. Bukan. Tapi ini adalah milik almarhum istrinya, yaitu Ibu Nitiswari. Ya, jadi pemilik tunggal sekarang yang sah jatuh pada Purbasari. Apa? Purbasari? Ini lebih tidak mungkin lagi, Pak. Maaf,
Pak Tapa Agung menikah dengan Ibu Nitiswari tidak membawa harta apa-apa. Semua kekayaan perusahaan itu adalah milik mertuanya. Kemudian oleh mertuanya dihibahkan kepada anak putri, yaitu Ibu Nitiswari. Ini dokumen hibahnya. Jadi Pak Tapa Agung itu hanya mengelola perusahaan Ibu Nitiswari, istrinya. Semua ini jangan Bapak katakan pada siapapun. Baik, Bu. Tapi kalau Ibu perlu saya, Ibu bisa telepon saya. Oke. Hai, yang ganteng mana aja sih? Aku kangen deh. Baiklah, kalau gitu saya pamit. Ya, terima kasih, Pak. Mari. Hati-hati, Om. Ih, Mama, kok manggil Om nggak panggil-panggil aku sih? Ih, kamu kan bisa panggil sendiri. Kenapa sih manggil Om ganteng? Apa Mama suka juga ya? Ngaco kamu ini. Papa kamu dikemanain? Emangnya ada urusan apa sih, Ma? Udah deh, Sari kemana ya? Lagi kuliah. Ada apa, Ma? Wajah Mama teh kelihatan tegang sekali. Purbasari. Hai, Purbasari. Aing bicara. Sar, stop dulu, Sari. Ada apa sih, Teh? India, dia manggil-manggil kamu. Uga. Sari. Sari, tunggu, Sari. Aing bicara. Nggak mungkin, Ma. Aku nggak mau miskin, Ma. Tiap hari naik angkot terus. Ih, males banget. Mama lihat dengan mata kepala Mama sendiri. Dokumen dari kakek Purbasari itu. Kita tidak punya sepeser pun. Dia kan adik kita juga, Ma. Tapi dia tuh adik tiri, satu papa lain mama. Ya. Dan mamanya Sari lah yang merampas papa kalian dari sisi. Tidak ada wanita yang rela dimadu. Betapa pahitnya hidup kalian. Syukur mamanya Sari meninggal waktu melahirkan dia. Apa Mama ada kaitannya dengan kematian itu? Kalian semua tahu, segala sesuatunya di dunia ini bisa diatur. Yang penting kita berusaha. Mama tuh pintar banget. Pantas aja aku tuh nggak pernah suka sama si Purbasari yang konyol itu. Tapi kan kita masih keluarga terdekatnya. Jadi kalau si Sari mendapat kecelakaan mendadak gimana, Mah? Kayak kita lah jadi pewaris hartanya. Berarti hasilnya kita semua sepakat. Kita harus membuat hidup si Tengel itu menderita, Ma. Cuma menderita. Itu nggak cukup. Ibunya masih muda. Itu juga tidak cukup. Apa salahnya kalau si Sari juga? Loh, itu tidak ada salahnya. Jaya. Sebenarnya aku nggak suka sama si Indra. Dia tuh bego, bawa bebek lagi. Sayang,
Ini semua kan demi kebaikan kita, ya kan? Iya dong. Ayo dong sayang. Ayolah Teh, kita sudah bersedia untuk melakukan apa saja, ya kan? Iyalah, ayo aja si Indra. Pokoknya jangan sampai si Sari yang dapat. Betul. Oke? Kan? Ayo. Oke. Pertunjukan akan segera dimulai. Asik. Yuk. Sari, tunggu Sar. Aa ingin bicara. Aindra. Kamu mana aja sih? Kok nggak muncul-muncul? Kangen ya sama Rarang. Sekarang makin ganteng ya. Rarang seneng banget kesini. Jangan diem aja tuh. Ketemu sama Rarang kan? Kamu tuh Rarang gak sih? Masa dipanggil Indra nggak mau nyaut? Saya takut Teh. Takut? Takut sama siapa? Teteh Rarang. Kan ada saya. Saya kapok. Teh Rarang nggak seperti orang lain. Cemburuannya nggak ketulungan Teh. Pernah saya ngobrol sama Indra. Saya malah dimarahin hampir 1 bulan. Alah, kamu aja yang mah. Lawan dong. Ini kan malam terakhir pesta perkawinan di pesanggrahan. Enaknya jadi orang kaya. Mau cewek cakep tinggal ngegaet. Padahal Bos Tapa itu istrinya banyak. Benar-benar. Anaknya juga banyak. 6 orang gadis semuanya. Malah cakep-cakep lagi. Kasihan deh gue. Yang kasihan itu si Eman. Dia tuh seperti mau gila gara-gara istrinya direbut Bos Tapa. Laki-laki manapun nggak mungkin bisa terima. Benar-benar. Hah? Emang kalau kamu ikhlas? Man, panjang umur lo, mau kemana? Cari mati, apa urusan lo? Basa-basi nggak boleh. Muncul, singkat bang. Kalau sudah tahu basi, jangan dipakai. Stres. Lumayan juga kita hasil mengamen tadi pagi ya. Nih, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, uang segini banyak Teh dapat ngamen sehari. Ini mohon diterima untuk sekolah si Raidin. Kumaha untuk saya tuh kan. Orang-orang mama dibilang kalau si Raidin malah lemah mental, jadi nggak bisa sekolah. Jadi kunaon diberikan sama saya. Kan ibu yang membesarkan dan merawat si Raidin. Maka dari itu, tolong terima uang ini untuk sekolah si Raidin. Semua uangnya tuh untuk Raidin? Iya. Terus kumaha bapak sama lutung? Kan juga perlu makan atau Pak? Buat Abdi mah jangan dipikirin, Maaf, jumlah uangnya ada berapa? Ya, kira-kira sih 3.400.000-an lah. 3.400.000? Iya. Maaf ya Pak, Bapak teh jangan tersinggung. Tapi kalau uang 1.400.000-nya saya bagi sama orang susah seperti saya, boleh tidak Pak? Jiwa ibu itu sangat mulia sekali. Padahal baru saja mendapatkan rezeki. Mau mengingat orang yang susah. Jadi kumaha Pak? Boleh? Kalau buat Abdi mah boleh-boleh saja. Asal ibu rela dan tulus. Alhamdulillah, semoga Bapak teh panjang umur dan barokah. Mangga diterima duitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Bisa nggak, Bi? Enggak.
Udah, kamu pulang aja, terus tidur. Ya sudah Bi, kalau nggak bisa. Mak, Mas. Untuk apa Mang Eman kemari, Bu? Biasa, dia teh mau minjem keris bapak kamu. Untuk apa? Mana Mak tahu, tapi sama Mak teh nggak boleh. Mak takut, nanti kalau Mak pinjamin, dia yang bunuh diri. Dia kan baru kehilangan si Iis, yang benar. Oh. Pamit. Kalian siap tidur dulu ya. Selamat tidur ya, Din. Mas, no, masih banyak lagi. Oh iya. Kemana kan? Mau ke dalam bantingan kan? Maaf kan, saya nggak minum. Saya nggak minum. Tuh jangan norak gitu dong kan. Aduh, minum terus. Iya. Kan? Pahit lagi. Agak. Mau banting angkat dulu kan? Saya ke dalam dulu ya. Bapak. Bang, ngapain bengong di situ? Ayo masuk. Iya. Kang, di sana. Iya. Misi teh, saya mau ke kamarnya bos. Di mana ya? Kang ini siapa ya? Saya utusan Bu Rati mau menyampaikan berita duka kalau Nong Raran dan Nong Kencana kena musibah. Iya, musibah. Hah? Musibah? Kecelakaan. Sekarang dia lagi di rumah sakit. Dan bos ditunggu sama dokter mau dimintain izin mau dioperasi apa tidak. Soalnya keadaannya sangat darurat, kritis. Mangga ikut saya. Iya. Punten Juragan. Siapa? Ada utusan dari rumah Juragan. Tunggu. Sudah, ditinggal aja. Kamu ngapain? Maaf kalau saya mengganggu Juragan. Kenapa malah lupa? Kalau ketahuan Ramada bisa tambah hukumannya ke Pangeran. Aku sangat sedih sekali Bapak Nelson. Gadis yang aku cari belum ketemu juga.
Padahal setiap aku melakukan atraksi pertunjukan, aku selalu memperhatikan penonton satu persatu. Ngomong sama paman, gadis itu cantik, gemuk, atau jelek? Nanti kalau aku melihat pasti akan aku tunjukkan. Kalau menurut paman mah nggak bakalan ketemu. Gadis di alam mimpi dicarinya di alam nyata. Halo? Halo? Iya betul. Pak meninggal. Rara! Indah manik! Luana! Kencana! Lui! Semuanya kesini. Mana? Kesini semua! Papa kalian. Oh, sama Mama. Asma, mah. Lama itu udah biasa kan? Di sana mungkin dingin, beku. Ntar juga sembuh. Enggak. Papa kalian meninggal. Tanah air kita ini sangat subur, nak. Kita menancapkan tongkat saja bisa tumbuh. Ya, maka dari itu kita jangan membiarkan tanah lahan yang kosong ini. Tanah ini juga bisa menjadi emas berlian kalau kita rajin. Nah, kamu kenapa? Kok lari-lari? Bos Tapa meninggal. Bos Tapa mati terbunuh. Masa sih? Semalam, pembunuhnya membawa lari pengantin wanitanya. Sekarang di Pasenggerahan sudah banyak orang dan para petugas polisi. Ya sudah, ayo kita ke sana. Paman, aku ikut. Bentar ya. Ayo. Tadi saya mendengar seperti ada yang bicara, cuman saya tidak melihat orangnya. Apa lutung ini bisa bicara, Pak? Masa sih? Coba ditanya. Tung, namamu siapa? Gak bisa balengser. Coba lagi. Tung, tahu nama aku nggak? Raden. Ah, itu suara Bapak. Berarti Pak Tapa tidak bisa diajak kontrol. Kita benar-benar bahaya karena posisi kita secara hukum sangat lemah. Sewaktu-waktu kita bisa diusir dari kampung ini. Kayak gitu mah kita harus dekat dengan ahli warisnya, Pak RW. Pak RW tahu siapa ahli warisnya? Yang pasti mah anak dan istrinya. Paling sebentar lagi dia datang. Aduh, mengharukan sekali kamu ya. Hah?
Kamu kenapa sedih? Itu kan bukan keluarga kamu dan juga bukan teman kamu. Tapi dia baik kepada kami. Emak gak bakalan dapat uang jutaan kalau tidak dibeli Bustapa. Sayang kuburannya jauh. Paman, sihirlah aku menjadi mobil. Kita ikuti pemakaman Bustapa Agung. Baik. Bapak bicara dengan siapa? Sama Lutung? Masa sama Lutung? Sudah, kamu jangan kemana-mana. Nanti Bapak kesini ya. Usahakan jangan sampai ketahuan orang-orang. Wah, ini baru mobil Pangeran. Pangeran, cari tempat yang aman supaya tidak didenda polisi, ya. Ayo. Katanya mau ikut ke pemakaman. Mau ambil Sir, mobilnya mana? Ayah, ayo. Pak Ujang, ntar tolong bilangin Mak mau ke kuburan. Oh iya. Nuhun. Mobil ini kan otomatis. Hah? Kita sudah terbang, Pak Lengser. Masa sih? Ini kan mobil. Emangnya burung bisa terbang? Sumpah, Pak. Lihat aja tuh. Hidup ini bagikan mimpi. Kamu mimpi kali. Pak, iya ya. Aduh, sakit, Pak. Ini bukan mimpi. Ya, benar. Tahan. Kita sudah sampai di mana, Pak Lengser? Ya sudah sampai tujuan lah. Tapi tadi saya merasa seperti terbang. Sok tahu kamu. Barusan kamu kan tidur. Paling-paling juga mimpi. Ya sudah, ayo turun. Kamu pelupa kali Radin. Waktu si Amang jadi topeng monyet aja, kamu tidak tahu, ya kan? Iya ya. Kenapa begitu cepat? Allahu Akbar. Teteh jangan ini marahin Mama, Teh. Mama benar-benar keterlaluan. Apa maksudnya menganiaya kamu begini? Ayo kemana, Teh? Kamu tidak ingin melihat pemakaman Papa?
Saya ingin sekali Teh. Tapi saya nggak ingin kalau Teteh dimarahi hanya karena bersama saya. Kita sama-sama. Teh, Ayo kita sama-sama. tunggu Pak. Tolong buka wajahnya saya, Pak. Saya ingin melihatnya. Tidak bisa. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Saya anaknya, Pak. Kurang ajar. Purbasari. Cukup, Pak. Terima kasih. Ayo, cepat. Tidak! Tidak! Hentikan! Siapa? Kamu pergi ke kuburan. Siapa? Mama! Kalian lebih biadab daripada binatang! Jangan lagi. Kenapa rumah ini sudah seperti rumah sakit jiwa? Ayo. Iya, pukul. Ajar! Kenapa kalian sakiti Purbasari? Hentikan! Pukul aku saja! Jangan sakiti dia! Kenapa? Kau juga mau? Iya! Cepetan mati aja kamu. Siapa suruh kamu dilahirkan? Kami tidak sudi punya adik tiri seperti kamu. Kasihan deh kamu, sakit ya. Iya, rasain lagi.
Saya sudah menemukan gadis idaman yang saya cari-cari, Paman. Waduh, kalau begitu hebat Pangeran. Ayah Anda akan mencabut hukuman Pangeran. Tapi di mana Pangeran? Di kuburan. Hah? Kuburan? Wah, Pangeran kumaha tuh. Kalau di kuburan teh bukan manusia, tapi kuntilanak itu. Paman, dia itu salah satu anaknya Bos Tapa Agung. Yang mana? Yang kurus? Yang ceking? Yang gendut? Atau yang... Yang terakhir datang ke kuburan. Hah? Aduh Pangeran, ya mual atuh Pangeran. Paman gak percaya. Baik, saya akan tunjukkan. Apa aku gak salah dengar? Sepertinya dia membutuhkan pertolongan. Iya, benar. Ada yang butuh pertolongan. Tapi suaranya seperti di atas. Kala murka. Lepaskan tanganmu kalau murka. Nyai, tenang Nyai. Nyai ada di tempat yang aman. Siapa nama Nyai? Nyai, tunggu dulu Nyai. Sibuk tanya dulu sama Nyai siapa? Andika siapa? Saya Guminda, putra Prabu Girinata. Nyai siapa? Saya Purbasari. Nyai! Kurang aja. Siapa yang mengangkatku ini? Woi, lepaskan aku! Lepaskan! Siapa gadis itu? Begitu lembut. Aku. Dan cantik sekali. Minda, apa yang sedang kau pikirkan?
Apakah Rama masih menginginkan aku menikah? Oh tentu nak. Ramamu sudah berkali-kali meminta, tapi kau tetap menolak. Ibu dan Rama ingin segera mempunyai cucu. Aku sudah berpikiran. Aku sudah menemukan gadis impianku, Bu. Ibu sangat senang mendengarnya, nak. Besok pagi, temui Ramamu, beliau pasti akan senang. Benar Pangeran, Purbasari, bukan kuntilanak. Lagi siapa yang bilang kuntilanak? Maaf berat Pangeran. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh Pangeran? Saya akan mencoba mencari pembunuh ayahnya Purbasari. Wah, tepat Pangeran. Kalau begitu, besok saya akan mengamen nama Raidin. Bagaimana? Cari yang lain deh. Saya capek main topeng monyet terus. Kalau pengemis bagaimana? Halo Pak Iskandar, selamat siang. Bagaimana? Ya lama sekali, seperti setahun nunggu Pak Iskandar. Silakan Bapak. Bagaimana? Hah? Bisa mencoret nama Purbasari menjadi nama saya dan anak-anak saya? Sulit sekali, Bu. Surat-suratnya lengkap. Saya sudah berusaha mencari celah untuk mencari kelemahannya. Gue gak mau jadi miskin. Naik angkot lagi. Iya, terus nanti depetan sama pencopet, pengemis, dan babu. Ngomong-ngomong lah. Tuh kan, dengar sendiri kan Pak. Saya tidak mau tahu. Bapak harus usahakan bagaimanapun caranya. Sekarang kepemilikan dan kekuasaan perusahaan itu harus segera dilimpahkan kepada Ibu Purbasari. Karena Patapa Agung yang telah diberikan mandatnya untuk mengelola perusahaan itu telah meninggal. Begitulah menurut isi dokumen yang telah disahkan di notaris dan ditandatangani oleh Ibu Nitiswari dan Bapak Tapa Agung. Anda ini pengacara saya kan? Hah? Saya sudah membayar Anda itu mahal. Anda bisa kerja kan? Hah? Sekecil apapun celah itu, Anda harus dapatkan caranya. Saya tidak mau tahu. Anda jelas? Mau ngapain sih pengemis itu? Tahu tuh? Kau mau apa kesini? Kita nggak boleh ngemis di sini paling Sir. Ya sudah, kita pulang saja. Ayo, ayo. Jijika. Sebentar. Ini ada sedikit ya. Terima kasih, Neng. Iya Pak. Hati-hati Pak. Iya. Anda kerahkan seluruh kemampuan dan teman-teman Anda supaya saya bisa menguasai perusahaan. Kalau berhasil, hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Apa? Anda boleh pilih salah satu dari anak-anak saya untuk menjadi istri Anda. Sorry. Usia saya memang sudah dikatakan terlalu dewasa. Tapi putri-putrimu terlalu muda buat saya. Bagaimana kalau... Aku mengerti. Oke, saya tidak keberatan. Kerahkan seluruh daya dan pikiran kamu. Buktikan kalau saya dan anak-anak saya bisa menguasai harta Purbasari. Kamu akan jadi pasangan hidup saya dan juga akan menikmati apa yang sudah kamu perjuangkan. Saya sanggup. Tapi apa? saya sudah beristri dan punya anak. Oh, saya tidak peduli. Yang penting usaha kamu itu berhasil.
Kalau begitu, saya akan perjuangkan untukmu, Ranti. Bagus. Dan mulai sekarang, saya akan memanggil kamu AA. Wah, awal permulaannya indah. Man. Iya kan? Man, iya. AWW calon istri kamu itu. Iya, Kang. Pinter oge mana nyari awet gelis, Man. Akang bisa aja. Neng, sahana mina? Iis, Kang. Iis, meni mencrang Is mana Is? Oh, Man. Jadi, mana ngikutin saran Akang? Sudah mana bunuh bos cabul itu? Iya, Kang. Bagus. Memang si bos itu sepantas mati. Kang, saya jadi buronan polisi. Makanya saya sama Iis lari kemari. Man, mana cicing di dia? Mau aku naon? Aman jika akan di dia. Man, ya kan? Mana nyawa? Si Mat Degol itu adalah anak buah Akang yang setia. Tapi kalau untuk menghidupi kamu sama si Isma, tetap saja kamu harus gawe. Saya mah nggak punya kalian apa-apa tuh, Kang. Modal berani doang. Kayak tadi nggak cukup, Man. Nggak cukup, Man. Ada dua pilihan. Anu mana yang harus tempuh? Kaiji, mati kelaparan, atau mana ya? Ditewak polisi. Wah, no. Kamu dua-duanya tuh, Kang. Masih ayo kecil, Man. Apa tuh, Kang? Mana? Kudu dayak diperintahkan oleh si Mat Degol. Mat Degol arek mere pegawaian ke mana dan mana buka duit lebih banyak. Paham? Paham tuh, Man? Ngalamun mana mah? Paham, Kang? Wanita ada suaminya digandrungin. Kita kasih pelajaran saja deh, Nong. Jangan, dia itu raja kita. Kita yang waras wajib memikirkannya bagaimana raja kita cepat sembuh. Ayo kita berpikir cari jalan untuk bisa menyadarkan Gusti Kala Murka. Yuk. Ayo mulai. Mulai apa? Mulai berpikir atuh. Ayo kita berpikir. Saya ada akal jitu nih. Sini. Nah, hebat kan? Berhasil ini mah. Kami semua akan membantu kamu, Nong. Kita semua akan hidup mati bersama-sama. Oke, kita mulai. Mulai apa? Menguati raja kita supaya waras. Satu belegu. Yuk. Ayo, kita susul raja kita. Iya, maaf. Ayo. Dimas Ambu. Dimas Ambu. Dimas Ambu. Di mana kamu, sayang? Dimas Ambu. Dimas Ambu. Dimas Ambu. Oh. Dimas Ambu. Dimas Ambu. Dimas Ambu. Dimas Ambu. Dimas.
Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa pangeran? Tidak usah. Saya tidak memerlukan balas jasa. Tapi kalau kau mau, tampakkan dirimu pada sahabatku dari bangsa manusia. Dia bernama Raidi. Aku akan kembali menjadi lutung dan rahasiakan keberadaanku ini. Baik. Lutung. Itu temanmu, Din? Hai. Nama aku Kinong. Nama saya Raidin. Ini teman-teman saya, sama-sama badungnya. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menangkap membunuh Bustapa Agung, tapi sayang, saya masih kecil. Kamu belum pernah dengar apa? Kecil-kecil cabai rawit. Ya sudah. Sekarang bagaimana kalau kita mewujudkan cita-citanya si Raidin? Wah, setuju banget itu, Pak. Tapi siapa yang kita tangkap? Ayo kita lihat. Kita lihat sekarang. Kalau tidak, aku akan tembak. Hei, yang lain, ayo, bawa barang-barangnya. Ternyata pembunuhnya ada seorang perampok. Maka dari itu kita harus menangkap dan menyerahkan ke polisi. Betul, supaya dia mendapat hukuman yang setimpal. Ayo berangkat. Ya, Yuk, ayo. berangkat kemana? Menangkap penjahat, atuh. Yuk lah. Bisa. Perusahaan itu bisa ibu kuasai. Tapi dengan syarat, ibu dan anak ibu harus makan daging utuh. Tanpa itu tidak akan bisa. Karena dari lutung itu, nasib itu akan terhalang. Terus gimana saya mencarinya? Gampang. Ibu beli saja kepada pemburu. Pasti diberikan. Ingat agama, Dik Rati. Percayalah sama yang di atas, jangan sama yang lain. Karena syirik itu besar dosanya. Diam kamu. Saya nggak butuh nasihat kamu. Lagi pula siapa yang suruh kamu ke sini? Ikut-ikutan aja. Aneh. Biasanya banyak lutung sini. Kenapa sekarang sama sekali tidak ada? Brengsek.
Adeka Nyimas Ratih nganterken lutung? Enggak, Mang. Memangnya ada apa dengan Nyonya Ratih? Belum dengar, Kang. Nyonya Ratih teh cari lutung. Dia berani bayar 1 juta untuk orang yang pertama nganter lutungnya. Memangnya buat apaan, Mang? Untuk disembelih. Diambil dagingnya. Ayo toh, Pak, diminum dulu, Pak. Minumannya tambah lagi sini cepetan. Bawa Cak. Gara-gara mana, Cak? Barang rampokan terbang kabeh. Mana yang ngurusin awewe merkosa nih? Gan. Naon maneh? Aya awewe bahenol gan. Awena bahenol. Kami sudah main, tinggal sawerannya. What? Hah? Ayo, Neng. Lupas, masukkan juga perhiasannya untuk kami kembalikan kepada yang punya. Apa maksudmu? Maksudnya, Bapak sudah pesen tempat di neraka belum? Mengambil barang orang lain tanpa rasa malu. Kurang ajar. Dipayahan sebuah. Gimana nih? Ayo, maju. Ayo. Kok mukul saya sih, Kang? Biar mukul aja. Itu dia tuh. Man, bahaya nih. Apa, Man? Bangun, Kang. Mana kalian? Ini kita mau lari, Kang. Gak bisa. Gue ingin. Radin, sekarang kamu telepon polisi, cepat. Halo, kantor polisi. Sekarang pembunuh Pustapa Agung sudah kami tangkap. Iya, dengan Niis. Dari mana, Dek? Di Jalan Semboja nomor 13, Pak. Oke, kami tunggu. Terima kasih, Pak.
rumah ini telah dipenuhi oleh nafsu setan. Purbasari tidak pantas tinggal di sini. Terima kasih Rama. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Kini semua impianku sudah jadi kenyataan. Kini semua impianku sudah jadi kenyataan. Yang dulu aku bayangkan kini telah ku rasakan. Yang dulu aku angankan kini telah ku nikmati. Dua hati satu cinta berpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersama dengan kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Burung-burung pun berkicau seakan ikut tertawa. Deburan ombak di lautan seakan bersorak meriah, seolah merasakan suasana hatiku ini. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta bersamamu, hai kasihku. Ku ingin selalu berdua denganmu, duhai kasihku. Dua hati satu cinta terpadu di malam syahdu. Ku rasakan nikmat cinta di kala rembulan madu. La 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 la. Ma, ada yang nyari, Ma? Pagi. Ini guru suami Dirati. Pak Imadudin. Betul. Saya kesini ingin minta izin sama ibu untuk membawa Purbasari ke tempat saya. Dulu pernah saya diamanati oleh suamimu agar saya bersedia mendidik putri bungsunya. Louis, kamu panggilin tuh Purbasari ya. Suruh dia kemasi semua barang-barangnya. Iya, Ma. Oh ya, Pak.
Nggak usah dibawa pulang ke sini lagi juga nggak apa-apa ya. Bawa pergi sekalian sana. Nanti saya bicarakan sama Bu Ranti saja, ya. Saya nggak mungkin kemana-mana, Ah. Saya kena musibah seperti ini nggak mungkin dong jalan-jalan. Dirut Bank sendiri yang mengasih dokumen titipan ini pada Ibu. Saya melihat sendiri Ibu tanda tangan di buku tamu dan ini potret dokumentasinya. Apa ini? Hah? Apa ini? Ini ada yang masuk. Saya nggak mungkin ke situ. Kamu jadi Nyonya Rati ya? Untuk apa, Paman? Ya. Kalau dokumen itu tidak ada, saya bisa berbuat banyak untuk mengangkat Ibu dan Purbalarang sebagai presiden komisaris dan direktur utama. Tapi karena dokumen itu masih ada, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kamu gagal. Hah? Kamu gagal nih.